Panglima Jilah juga memiliki ilmu kanuragan dan ilmu kebal yang tinggi. Lahir dengan nama Agustinus Jilah, Panglima Jilah yang menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Borneo dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya ini lahir pada tanggal 19 Agustus tahun 1980. Di Desa Sambora, Mempawah Hulu, Kabupaten Landak. Panglima Jilah adalah seorang anak keturunan Panglima. Kakek Panglima Jilah merupakan seorang panglima di zaman kerajaan dulunya. Panglima Jilah atau Pangalango Jilah adalah pemimpin besar pasukan Merah Pangkulerajang dari suku Dayak. Walaupun tidak memiliki postur tubuh besar, Panglima Jilah memiliki semangat juang dan keberanian yang luar biasa besar dalam memperjuangkan hak-hak kaumnya di tanah adat leluhur. Panglima Jilah berasal dari Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, dan dikenal sebagai tokoh yang peduli terhadap adat, budaya serta permasalahan yang terjadi di tanah Kalimantan. Pasukan dari Panglima Jilah dikenal dengan pasukan merah yang memiliki sekitar 48.000 yang tersebar di seluruh Kalimantan. Panglima Jilah menjadi simbol perjuangan masyarakat adat di bumi Kalimantan dalam mencari keadilan di tanah leluhurnya sendiri, yakni suku Dayak. Ayah Panglima Jilah berasal dari Senakin di Desa Sempalas dan ibu Panglima Jilah berasal dari Somba. Panglima Jilah adalah keturunan dari kakeknya yang juga seorang panglima. Pada zaman Bangkolerajang, kakek Panglima Jilah bergelar Panglima Macan. Dengan tekad dan kemauan tinggi, Panglima Jilah mampu menyatukan suku Dayak. Kemampuan Panglima Jilah yang lainnya ialah mampu berkomunikasi dengan para leluhur, serta memiliki kemampuan yang tidak semua orang miliki. Bersama pasukan merahnya, Panglima Jilah mampu menghidupkan tradisi dan adat suku Dayak yang mulai tenggelam dimakan zaman. Panglima Jilah juga mampu mengajak generasi milenial ikut dalam melestarikan tradisi dan budaya asli dari suku Dayak. Kepedulian terhadap adat dan budaya serta keberaniannya tampil dalam konflik sosial yang menimpa masyarakat adat Kalimantan menjadi catatan tersendiri bagi banyak anak muda. Panglima Jilah sebagai petinggi pasukan Merah Dayak memberikan pesan kepada masyarakat untuk tetap menjadi orang yang baik. Tetap kita berpedoman kepada kebaikan, jangan punya hati yang jahat. Bertetanggalah bertetangga yang baik. Bersukulah bersuku yang baik. Beragamalah beragama yang baik. Bernegaralah bernegara yang baik. Jadi hidup kita ini damai, tenang. Sebagai satu di antara suku tertua di Indonesia, Dayak sangat dikenal dengan kepatuhannya terhadap adat istiadat warisan para leluhur. Dengan populasi sekitar 6 juta lebih yang tersebar di Pulau Kalimantan, sekitar 3.100.000 sumber BPS 2010, hingga negeri seberang Brunei Darussalam dan Malaysia. Pastinya Dayak membangun sistem yang tertata rapi. Pasukan Merah Dayak adalah pasukan adat yang mendiami Pulau Kalimantan. Mereka juga bisa dikatakan sebagai pasukan elit dari suku Dayak, yang banyak berperan dalam mempertahankan adat istiadat dan hak-hak masyarakat suku Dayak. Harapannya adalah supaya manusia bisa mengerti bagaimana yang baik dan tidak baik. Bukan hanya memimpin, sosoknya juga dikenal peduli terhadap adat,
budaya, dan segala permasalahan yang terjadi di Kalimantan. Keseharian Panglima Jilah jarang berada di rumah. Ia hampir setiap hari berada di pedalaman hutan. Lahir tanggal 19 Agustus tahun 1980, 42 tahun. Ia lahir di Desa Sambora, Kecamatan Toho, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Kalbar. Ia pemeluk agama Katolik. Panglima Jilah adalah cucu dari seorang panglima yang sangat terpandang pada zaman kerajaan dahulu. Tak heran ia disegani sekaligus dikagumi, tidak hanya di Kalimantan Barat, namun juga di Kalimantan lain, Tengah, Timur, Selatan, Utara, bahkan kabarnya sampai ke Sabah dan Sarawak, Malaysia. Ia menguasai seni bela diri tradisional Dayak dan memiliki kesaktian ilmu kebal. Tubuhnya dibalut dengan tato khas Dayak yang membuat penampilannya menarik perhatian. Ia memiliki ilmu kebal dan kekuatan supranatural Dayak lainnya. Harus diakui, Panglima Jilah sungguh fenomenal. Ia lahir dari kalangan rakyat biasa, tanpa sokongan politik dan dana, namun mampu menggerakkan puluhan ribu warga Dayak dari kampung-kampung di Kalimantan Barat khususnya dan lalu menyebar ke seluruh Kalimantan lainnya. Tanpa gembar-gembor, TBBR menjelma menjadi kekuatan massa yang diperhitungkan di Republik ini. Beginilah aksi bela diri dari sang pemimpin pasukan Merah Dayak, yaitu Sang Panglima Jilah.